Assalamualaikum, Sampurasun. Kembali berbagi cerita tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Waktu-waktu yang lalu saya membahas tentang anak tunanetra, yaitu anak yang tidak bisa belajar dengan anak-anak pada umumnya karena hambatan penglihatan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang anak-anak dengan keterbatasan pendengaran. Nah, ini juga tidak bisa belajar dengan anak-anak pada umumnya karena ada keterbatasan pendengaran. Untuk itu perlu ada modifikasi-modifikasi khusus terutama dalam komunikasi, sehingga pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu sampai kepada mereka. Karena pada dasarnya adalah pembelajaran itu adalah mengkomunikasikan ilmu yang diperkirakan belum anak dapat untuk disampaikan kepada anak, atau penguatan apa yang sudah anak dapat di sekolah, di rumah atau di lingkungan dikuatkan oleh guru. Nah, jadi itu akan jadi pengalaman sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ujungnya anak-anak bisa survive di lingkungan manapun dia tinggal. Anak tunarungu ini adalah anak yang keterbatasan pendengaran. Batasannya adalah desibel. Jadi dari 25 desibel ke atas itu sudah dikategorikan sebagai anak tunarungu. Ya. Desibel ini adalah satuan getar, ya. Jadi kalau benda itu dipukul itu kan benda bergetar. Nah, kalau per detiknya kurang dari 25, dia sudah bisa mendengar, itu tidak bisa dikategorikan sebagai anak tunarungu. Tapi kalau 26 ke atas, itu sudah dikategorikan tunarungu. Artinya, ada tunarungu yang ringan, ada juga tunarungu yang berat, tergantung kemampuan dengarnya. Ada yang tidak bisa mendengar sama sekali, bahkan suara peluit pun dia tidak bisa dengar. Nah, suara peluit ini adalah suara yang paling tajam. Jadi logikanya untuk anak-anak yang kurang pendengaran harus bisa mendengar. Bagaimana batasan secara fisiknya, konkretnya? Itu bisa kita tes bila anak sudah lagi membelakangi kita panggil dengan suara normal. Nah, kalau anak masih bisa nengok, itu diperkirakan anak di bawah 25 desibel atau 25. Nah, kalau anak sudah tidak bisa nengok dalam keadaan konsentrasi, ya, anak diperkirakan di atas 25 desibel. Begitu ya. Itu batasan secara konkretnya. Nah, apa sih penyebab daripada ketunarunguan ini atau keterbatasan pendengaran ini? Itu bisa berakibat dari cetak birunya seperti itu. Cetak birunya emang seperti itu. Jadi dari mulai pembentukan gen itu anak sudah ditakdirkan untuk tunarungu. Ada juga yang karena penyakit. Nah, penyakit ini bisa terjadi pada saat pembuahan dalam kandungan atau pada saat mengandung, ya. Ada juga pada saat melahirkan, postnatal gitu ya, pas melahirkan itu kena penyakit misalnya. Ada juga yang setelah melahirkan, jadi sudah ada di luar kandungan. Itu bisa terjadi juga ketunarunguan atau ketulian. Ketulian ini akibat penyakit luar, berarti kalau sudah di luar kandungan. Penyakit-penyakit itu bisa karena panas misalnya yang terlalu tinggi, itu mengakibatkan organ daripada pendengarannya rusak misalnya, atau karena saraf-sarafnya yang rusak. Nah, begitupun penyakit yang ada di dalam kandungan bisa menyerang organ pendengaran dari mulai telinga sampai gedang telinga ke dalam terus. Ada juga yang merusak sarafnya, saraf pendengarannya. Jadi ada dua kategori itu. Penyakitnya bisa bermacam-macam. Ibu bapak, saudara-saudara bisa
searching di Google apa yang menyebabkan penyakit-penyakit itu ya. Nah, kategori ringan itu antara 25 sampai di bawah 50. Kategori berat itu di atas 50. Nah, sampai ke 70-an lah. Nah, kategori berat itu di atas 90 desibel ya, desibel. Jadi getarannya kalau sampai 80 per detik masih dia tidak dengar juga, diantaranya suara peluit itu yang melengking dan kecil tapi melengking itu tidak bisa dengar juga, berarti anak dikategorikan sebagai tunarungu yang berat gitu. Ada juga yang getarannya di bawah 25 frekuensinya ya, 25 desibel getarannya per detik, itu berarti dikategorikan ringan. Nah, di antaranya di tengah-tengahnya itu antara itulah. Begitu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Nah, berkomunikasi dengan mereka yaitu dengan salah satunya yang sangat populer di Indonesia atau di sekolah-sekolah itu dengan bahasa isyarat. Tapi bahasa isyarat ini yang saya rasakan itu tidak bisa komunikasi secara general ya, karena berlaku di keluarganya saja. Karena isyarat-isyarat yang berlaku di keluarga biasanya tidak berlaku di sekolah. Nah, ketika datang ke sekolah akan ada penambahan isyarat. Di samping isyarat-isyarat yang baku, juga ada isyarat-isyarat yang tidak baku, yaitu isyarat yang berlaku di keluarga atau di teman-temannya di lingkungan ya. Nah, ini tidak bisa berkomunikasi secara general karena nanti anak-anak berhadapan dengan anak pada umumnya yang normal. Nah, komunikasi yang bagus menurut saya dari pengalaman saya mengajar adalah komunikasi oral. Oral itu adalah penyebutan kata atau kalimat yang diperjelas melalui gerakan bibir. Nah, itu yang biasanya lebih membekali anak untuk survive di lingkungan, karena dia akan bisa berkomunikasi dengan siapapun asal berhadapan atau terlihat gerak bibir seorang komunikan dengan komunikatornya. Nah, itu bisa lebih mengantarkan anak kepada berbagai situasi atau lingkungan. Beberapa anak dengan kemampuan seperti itu bisa bersekolah sampai sekolah yang tinggi. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi master, S2, ada juga yang kuliah-kuliah biasa. Nah, anak dengan kemampuan komunikasi oral atau bibir ya, atau bibir ini yang kurang, biasanya anak tidak bisa sekolah tinggi karena mereka tidak bisa lulus seleksi ketika ada tes untuk masuk perguruan tinggi tertentu. Apa yang menyebabkan itu adalah karena pengetahuan yang tidak masuk kepada mereka, karena mereka menyerap pengetahuan hanya dari isyarat saja. Nah, sedangkan isyarat pada umumnya hanya dipakai komunikasi biasa, tidak bisa dipakai komunikasi akademis atau jarang dipakai untuk berkomunikasi secara akademis. Nah, anak-anak seperti ini juga yang terbiasa dengan bahasa isyarat, biasanya mereka mempunyai kemampuan menyusun kata yang tidak baku. Nah, misalnya ibu pergi ke pasar, kan itu ada subjek, predikat, objek ya. Nah, mereka biasanya kebalik-balik tuh antara subjek, predikat, dan objeknya. Ibu ke pasar pergi misalnya, atau kebalikan dari kata-kata itu. Nah, itulah yang menyebabkan mereka juga tidak bisa membaca buku secara baik karena susunan kata bakunya tidak terjadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh sharing yang sudah bergelut di bidang ketunarunguan dengan kami. Terima kasih.